Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Zahra Novi Astuti Mahmud. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 3 Banggai, Kabupaten Banggai Laut, surga kecil di ujung timur Sulawesi Tengah. Banggai Laut terkenal dengan bentangan pasir putih yang sangat berkilau, di antara gugusan pulau-pulau yang sangat eksotis, kaya akan hasil laut, dan juga kentalnya adat istiadat yang masih dijunjung tinggi sampai saat ini. SMP Negeri 3 Banggai sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2023. Sejak saat itu, kami terus belajar, berusaha, dan berbenah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Saat ini, saya akan membagikan praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah, yaitu Randi Si Pemantik Bara. Randi Si Pemantik Bara adalah akronim dari pembelajaran berdiferensiasi dengan pemanfaatan TIK dan belajar di alam, yang saya gunakan untuk mengatasi beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah pembelajaran di kelas yang monoton membuat siswa menjadi jenuh sehingga motivasi belajar juga ikut menurun. Belum optimalnya penerapan profil pelajar Pancasila, pembelajaran yang mengesampingkan keberagaman sehingga potensi dan minat peserta didik belum terfasilitasi. Literasi digital peserta didik yang masih kurang dan perlu bimbingan. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya melakukan asesmen diagnostik yang hasilnya menyatakan bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik dan keunikan yang beragam. Oleh karena itu, saya berusaha untuk dapat memfasilitasi keberagaman tersebut sebagai usaha untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Salah satunya yaitu dengan menggunakan Randi Si Pemantik Bara. Untuk mengaplikasikannya, saya membuat modul ajar, peta belajar di alam, LKPD yang saya buat menggunakan aplikasi Canva yang saya buatkan barcode-nya, media pembelajaran interaktif yang saya beri nama Siap Eksis sebagai akronim dari interaksi makhluk hidup dalam ekosistem yang di dalamnya berisi materi, audio, dan video pembelajaran. Saya juga menyiapkan kuis menggunakan kuis Wizard. Disinilah nampak diferensiasi konten. Yang saya lakukan selanjutnya adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan media pembelajaran yang telah saya buat. Sebelum memulai pembelajaran di kelas, saya menempelkan barcode LKPD di setiap pos yang akan disinggahi oleh peserta didik selama belajar di alam sesuai dengan peta yang telah saya siapkan. Mari kita simak proses pembelajarannya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di sekolah ya. Hari ini anak-anakku baik. Alhamdulillah. Pembiasaan berdoa sebelum memulai pembelajaran adalah pembiasaan positif sebagai wujud pengembangan karakter peserta didik. Baik, nah hari ini siapa yang tidak hadir? Ice breaking adalah salah satu cara yang saya gunakan dalam membangun suasana yang nyaman untuk memulai proses pembelajaran yang penuh dengan semangat. Ya, kita akan belajar tentang interaksi antar komponen ekosistem. Ada yang ingat materi kita yang kemarin sebelum masuk materi ini? Ada. Tentang rantai makanan. Apalagi selain rantai makanan? Penyusun ekosistem ada apa saja? Komponen biotik. Yang komponen abiotik. Kalau biotik adalah komponen Tes awal pembelajaran bertujuan untuk mengukur sejauh mana kesiapan belajar peserta didik. Hasil dari tes awal pembelajaran juga saya gunakan sebagai dasar pembagian kelompok selain dari hasil asesmen diagnostik non-kognitif yang telah dilakukan saat awal semester. Peserta didik yang masuk kategori mahir disebar di setiap kelompok yang dibentuk. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada 3 yang akan kita capai bersama. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model penemuan terbimbing dengan pemanfaatan
nanti ya dan belajar di alam. Peserta didik Peserta didik duduk dalam kelompok yang telah dipilih berdasarkan pemahaman awal. ini nanti yang akan kalian gunakan selama menjelajah nanti. Ya. Guru kemudian membagikan lembar jawaban dan peta jelajah alam. Peserta didik berkolaborasi dengan teman kelompok memahami peta yang dibagikan. Peserta didik menggunakan media pembelajaran interaktif, memilih yang mereka senangi sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang membaca materi, menonton video pembelajaran, ataupun mendengarkan audio pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, peserta didik diharapkan dapat saling berkolaborasi dalam kelompok untuk dapat memahami materi sesuai dengan tujuan pelajaran. Setelah peserta didik menerima materi melalui MPI, peserta didik keluar ruangan untuk memulai proses pembelajaran di alam. Pada setiap pos, peserta didik melakukan scan barcode untuk dapat membaca LKPD dan melakukan kegiatan yang diperintahkan. Pada beberapa dahan pohon mangga ditumbuhi dengan benalu. Menurut kalian, pola interaksi apakah yang terjalin antara pohon? Peserta didik dapat langsung mengamati bentuk-bentuk interaksi pada setiap pos yang mereka singgahi. Menggunakan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dapat memberikan pengalaman yang nyata, sehingga konsep lebih tertanam di benak peserta didik. Selanjutnya, peserta didik berkolaborasi untuk menyelesaikan soal yang diberikan pada lembar kerja peserta didik. Setelah melewati semua pos sesuai dengan peta jelajah yang diberikan, peserta didik kembali ke dalam kelas untuk membagikan hasil kolaborasi dari kelompok mereka melalui presentasi kelas. Kelompok mana yang sudah finish? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nuriana. Saya perwakilan kelas 8A dan saya sekolah di SMP Negeri 3 Banggai. Teman-teman, apakah kalian pernah melihat bunga anggrek yang menempel pada pohon mangga? Tahukah kalian interaksi apa saja yang terjadi antara bunga anggrek dan pohon mangga? Ya, tepat sekali, simbiosis komensalisme, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lainnya tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Anggrek mendapatkan tempat tinggal sehingga dapat mendapatkan matahari yang cukup sehingga bisa melakukan fotosintesis. Saya merasa senang karena kita belajar di halaman sekolah dan di dalam kelas dengan menggunakan merembus. Dan saya juga suka mengerjakan tugas seperti bermain game. Saya belajar IPA bersama Ibu Zahra. Tema pembelajarannya adalah interaksi antar makhluk hidup. Saya senang sekali belajar IPA di luar kelas. Saya sangat senang juga belajar di dalam kelas karena bisa belajar menggunakan Chromebook dan bisa melihat video-video menarik tentang interaksi antar makhluk hidup. Nama saya Hundrawati, saya teman Bu Zahra di SMP Negeri 3 Banggai. Pelajaran yang Ibu Zahra terapkan tentang pembelajaran interaktif yang menggunakan video dan gambar-gambar di dalam pembelajaran, saya sangat memberikan apresiasi bahwa pembelajaran ini sangat baik untuk anak-anak sehingga peserta didik di dalam pembelajaran termotivasi, sangat mengapresiasi dan ingin belajar dan menerapkan. Perkenalkan, nama saya Munira Dede Suke. Segera menyimak praktik baik yang Ibu Ara sampaikan tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran berupa media pembelajaran interaktif. Saya merasa terinspirasi untuk memanfaatkan Chromebook dalam membuat dan menggunakan MPI di dalam pembelajaran.